Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais bersama dengan Anda pada malam hari ini dalam program spesial yaitu Learn Hebrew. Belajar bahasa Ibrani itu mudah. Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine untuk hari Selasa maksud saya hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam melakukan eksegesis Alkitab yang baik, seorang pembelajar Alkitab atau seorang hamba Tuhan itu perlu sekali menguasai bahasa Ibrani. Mengapa? Karena bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang menjadi bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Lama. Nah, saudara, kemampuan kita untuk menggunakan bahasa Ibrani di dalam memahami Alkitab Perjanjian Lama akan menolong kita untuk mengerti dengan lebih baik teks Alkitab yang akan kita eksegesis. Nah, biasanya saya dalam melakukan eksegesis menggunakan pendekatan Bible criticism, yaitu dengan pendekatan yang namanya lower criticism. Jadi meneliti teks dan arti teks, berarti dengan kata lain meneliti arti di balik dari teks Alkitab tersebut. Nah, saya ingin memberitahu malam hari ini terkait dengan penggunaan bahasa Ibrani. Bagaimana memahami bahasa Ibrani secara mudah dan sederhana, ya. Jadi ini juga tidak bisa dilakukan dalam sekali duduk. Tentu saja memerlukan studi yang terus-menerus. Nah, ini adalah sebuah pengantar untuk saya berikan kepada saudara-saudara Anda yang senang dengan sound doctrine supaya Anda mengetahui seperti apa itu bahasa Ibrani, ya. Baik, saya akan tunjukkan. Nah, saya akan tunjukkan cara mudah belajar bahasa Ibrani, ya. Misalnya dalam kalimat yang sudah saya tuliskan ini, ya. Ada 3 kata di sini. Nah, saudara, kata yang pertama di sini saya sebutkan hurufnya. Ada huruf kuf yang pertama, ya, bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Jadi ada kuf, kemudian ada sadi yang kedua, lalu ada res di sini, ya. Huruf yang ketiga membentuk satu kata. Kemudian kata yang kedua ada yud di sini, kemudian ada ayin di sini, lalu ada kuf di sini, kemudian ada fet, ya. Fet karena huruf ini tidak menggunakan dages, jadi kita membacanya fet, gitu, ya. Kemudian
huruf yang berikutnya, yaitu kata yang ketiga adalah ayin, kemudian ada sadi sofit. Ya. Nah, kalau saudara mempunyai pertanyaan, saudara bisa mengikuti kelas secara langsung ya. Nanti kita akan buka di tahun 2021. Nah, saya ingin tunjukkan rahasia belajar bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani ini tidak susah sebenarnya. Kita harus mengetahui metode utamanya. Nah, cara memahami bahasa Ibrani adalah pertama, keunikan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Ibrani susunan kalimatnya itu tidak dimulai dari subjek, tetapi dimulai dari kata kerja. Di sini ada verb, gitu ya. Lihat, ini terbalik dengan cara menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya, saya memotong sebatang pohon misalnya. Jadi kata saya itu ada di depan sekali sebagai subjek. Tapi di dalam bahasa Ibrani, kata yang pertama itu adalah kata kerja. Begitu. Nah, dalam kalimat ini misalnya, ini terbaca katsar, kemudian Yaakov atau Yakov atau Yakub, kemudian di sini dibilang ets, ya. Jadi kata kerjanya ada di depan. Lihat, kata ganti nama orangnya itu ada menyusul kata kerjanya, begitu ya. Jadi ini susunan dalam penulisan kalimat dalam bahasa Ibrani. Jadi katsar, Yakov, ets. Artinya Yakub memotong, ini katsar ini memotong sebatang pohon. Gitu ya. Jadi saya buka ini. Saya tulis di sini kata sebatang. Dalam bahasa Ibrani memang tidak mengenal penulisan angka 1 begitu. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggris misalnya Jacob cuts a tree, begitu kan? Ada kata a gini kalau saya tuliskan dalam bahasa Inggris seperti ini. Jacob cuts a tree. Jadi Yakub memotong sebatang pohon. Nah, lihat di dalam bahasa Ibraninya, kata kerjanya ditaruh di depan. Begitu. Subjeknya mengikuti kata kerja. Jadi sesudah kata kerja baru ada subjek. Baru ada objeknya. Nah, rahasia yang pertama itu. Jadi kalau kita melihat, nanti kita dalam kalimat yang lebih real, nanti saya akan tunjukkan. Jadi rahasia yang pertama adalah penulisan kata kerja itu di depan. Oke ya. Kemudian bagian yang berikutnya, rahasia yang berikutnya adalah memperhatikan kata kerjanya. Di sini saya kasih tanda.
Nah, bahasa Ibrani itu semacam sebuah encode. Kata kerjanya ini adalah rahasianya. Rahasianya ada di sini, dia encode-nya ada di sini. Biasanya kata kerja yang dasar itu terdiri dari 3 huruf. Jadi disebut dengan sores, 3 huruf. Nah, kata kerja ini yang akan mempengaruhi kita mengetahui apakah kalimat ini adalah bersifat sudah selesai atau kalimat ini bersifat belum selesai. Jadi saya tunjukkan kemudian tenses untuk bahasa Ibrani. Jadi satu tensesnya itu adalah perfect. Perfect itu artinya sudah selesai. Begitu ya. Sudah selesai. Jadi tindakan-tindakan yang telah terjadi sudah finish. Sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah imperfect. Atau tindakan yang belum selesai. Nah, bahasa Ibrani itu cuma mengenal 2 bentuk waktu. Sudah selesai atau belum selesai. Mengapa saya katakan mudah? Karena ini, kalau di dalam bahasa Inggris ada past, ada present and future, jadi ada masa lalu yang sudah terjadi, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi dalam bahasa Ibrani itu hanya mengenal 2 bentuk waktu. Apakah pekerjaan tersebut sudah selesai, sudah sempurna, atau pekerjaan tersebut belum selesai. Nah, disinilah kita akan melihat misalnya dalam kalimat yang pertama ini. Kalimat ini bentuknya apa? Begitu. Apakah kalimat ini bentuknya sudah selesai? Atau kalimat ini bentuknya belum selesai? Kemudian dari kata kerja ini juga kita bisa menemukan gender atau jenis kelamin dari subjek di sini siapa? Ya, kalau di sini kita sudah ketahuan ini Yakub. Ya, tapi bisa saja kan Yakub itu laki-laki atau perempuan, bisa saja. Tapi karena kita sudah tahu Yakub itu laki-laki, ya kita sudah tahu berarti. Jadi kita bisa kenal dari subjek, kata ganti nama orang di sini kan. Tapi sebenarnya ditentukan oleh kata kerjanya apa begitu. Jadi kata kerjanya harus menjelaskan siapa itu subjek. Jadi nggak mungkin di sini kata kerjanya mempunyai jenis kelamin perempuan, sementara di sini subjeknya ini laki-laki, begitu kan? Gitu. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu ada, sekali lagi tadi saya katakan ada tensesnya. Apakah kalimat ini menyatakan sebuah perbuatan yang sudah selesai, atau kalimat ini menyatakan perbuatan yang masih berlangsung, atau
atau future. Begitu. Nah, ini gampang kalau kita sudah tahu ini, kita akan melakukan eksegesis dengan tepat, begitu, akan ayat-ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu menjadi hidup. Saya sudah katakan bahwa cara yang terbaik untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pengajaran adalah kembali kepada Alkitab bahasa aslinya. Begitu. Karena terjemahan itu bisa saja diterjemahkan sesuai dengan kepentingan orang yang menerjemahkan. Tergantung dia doktrinnya apa, dia akan selewengkan penterjemahannya itu. Tapi kalau kita tahu arti sebenarnya berdasarkan misalnya kitab perjanjian lama Masoretic Text, maka kita sudah tahu bahwa Theopneustos atau firman yang keluar dari mulut Allah itu artinya seperti ini. Begitu ya. Jadi kata kerja ini, 3 kata kerja ini. Jadi misalnya saya tuliskan ini tanpa menuliskan huruf vokal atau nikutnya atau unconjugated ya. Di sini tidak ada huruf vokalnya. Katakanlah misalnya seperti 3 huruf yang tadi, kata kerja ini, kan kita bacanya kan kuf, ya kan? Kemudian sadi, kemudian res. Lalu kita masukkan di sini vokalnya A, katsar. Gitu ya. Jadi katsar. Jadi di sini katsar, Yaakov, ets, begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan sekarang? Tadi kita sudah tahu, ini gendernya maskulin karena ada Yakub, udah jelas. Nama subjeknya, walaupun kita tidak melihat di dalam kata kerjanya, tapi dari subjeknya sudah ketahuan. Tapi ada kata-kata tertentu yang kita tidak tahu subjeknya itu siapa, gitu, atau dari kata gantinya apa, begitu. Orang ketiga tunggalnya itu apa. Nah, ini akan kita lihat lebih dalam lagi. Nah, jadi bagaimana mengidentifikasinya? Pertama, kita lihat di sini. Katakanlah di sini dalam kalimat ini. Orang keberapa itu? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga berdasarkan kata kerja. Jadi cuma dihafal sebenarnya kata kerja. Lalu apakah bersifat singular atau tunggal atau bersifat jamak, begitu. Nanti ketahuan. Nah, ini akan menyelesaikan perdebatan yang berkaitan dengan Tritunggal gitu. Kalau orang tidak mengerti bahasa Ibrani, dia akan sulit untuk memahami Tritunggal itu. Tapi kalau saudara sudah mengerti, saudara akan tahu karena akan muncul dengan jelas. Misalnya di sini. Jadi saya identifikasikan. Misalnya personnya itu, subjeknya itu apa? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Jadi subjek itu akan cocok dengan kata kerjanya. Lalu gendernya apa? Apakah dia maskulin atau feminin? Jadi gendernya itu pria atau wanita. Kemudian numbernya tadi sudah saya singgung. Apakah singular, tunggal, atau plural.
Lalu tensisnya itu apa? Bentuk waktunya perfect atau imperfect. Tadi saya sudah bilang cuma ada dua. Cuma ada dua. Jadi yang sudah terjadi atau yang masih akan berlangsung. Begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, misalnya di sini saya tunjukkan di sini bentuk-bentuk dari perfect. Begitu ya. Perfect itu yang sudah selesai itu bagaimana kata kerjanya berubah. Begitu. Di sini kita lihat yang menandai kalimat itu atau jadi kata kerjanya tadi aja dihafal 3 huruf itu tadi. Kemudian kalau perfect itu berarti ada sufiks, ada akhiran, gitu. Jadi cuma tiga huruf ini yang dihafal. Yang dihafal Ibrani itu mudah, cuma 3 ini. Makanya sengaja saya tidak taruh vokalnya supaya kita gampang. Jadi 3 huruf aja, hanya kuf. Contoh kata katsar tadi, kuf, kemudian sadi, lalu res. Begitu kan? Begitu kan? Lalu ditambah di sini tau dan yod. Jadi dia mempunyai sufiks. Nah, kalau saudara menemukan kata misalnya ditambah ti belakang, tau dan yud, maka itu adalah orang pertama. Begitu, orang pertama secara apa itu subjeknya itu adalah orang pertama. Ya sudah pasti orang pertama itu tunggal kan. Kemudian tensisnya itu sudah pasti adalah perfect. Nah, nanti kita lihat permainan-permainan kalimatnya lagi akan menentukan. Lalu kemudian di sini orang kedua di sini, orang kedua sufiks lagi di sini tau, kasarta, lihat. Yang merah ini adalah penambahan. Sementara kata kerjanya itu tetap begitu. Lalu ini bentuk jamak ini. Mereka gitu ya. Ini Anda bisa jadi Anda ini tunggal atau bisa juga Anda ini bersifat plural begitu atau banyak. Jadi di sini ada kata di sini yang ditambahkan di sini ada wow di sini yang ditambahkan atau faf atau wow. Jadi ini untuk mereka. Kemudian untuk yang jenis kelamin perempuan orang ketiga tunggal tetap ya kuf, sadi, res, lalu di belakang ditambah hey. Begitu. Nah, kalimat ini kalau misalnya kita rubah kalimat yang tadi, ya, ini kan tadi kan, lihat tadi kan katsar, orang ketiga tunggal laki-laki, begitu. Tapi di sini kalimatnya misalnya saya rubah jadi gini, jadi katsra, kemudian subjeknya Sarah, kemudian eds. Subjeknya
Dan kata kerjanya itu harus matching. Lihat, matching kan? Di sini ada Sarah, berarti dia feminin, perempuan. Kemudian di sini ada perubahan daripada kata kerjanya di sini. Menyatakan orang ketiga tunggal. Begitu. Nah, dari mana kita tahu? Nanti ada rumus-rumusnya yang bisa dilihat. Jadi di sini jadi Katsra, Sarah Eds. Jadi Sarah memotong, ini cuma contoh aja, sebatang pohon. Begitu. Jadi jelas ya. Dan di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Sama begitu hurufnya, tidak ada capital atau huruf kecil gitu ya. Huruf besar dan huruf kecil tidak ada. Jadi hurufnya sama semua. Nah, jadi kita tahu di sini gendernya itu tadi kalimat ini adalah perempuan, tensisnya itu perfect, numbernya itu tunggal atau singular. Jadi kita tahu di sini bahwa tindakan orang yang bernama Sarah memotong sebatang pohon ini adalah tindakan yang sudah selesai. Begitu. Karena apa? Tadi saya bilang, ciri-ciri tensis dari perfect adalah dia menambahkan akhiran kepada kata kerja. Bagaimana? Sampai di sini jelas? Jadi menambah akhiran kepada kata kerja. Oke, jadi kata kerjanya ini kelihatan lalu ditambah akhiran. Kalau untuk saya itu tambah ti, kalau untuk kamu itu tambah ini tau, begitu ya. Tau tanpa yud. Kemudian di sini tambah wow. Kemudian di sini tambah hey. Gitu. Contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini dua perbandingan yang saya tunjukkan. Jadi dalam tensis perfect, itu tadi dia mempunyai sufiks di sini. Ya, sufiks memang di sini akhiran begitu ya, kan dibaca dari kanan ke kiri. Kemudian untuk yang belum selesai dia ditambahkan awalan atau prefix. Kata kerja selalu tetap 3 huruf atau namanya sores. Nah, tuh. Jadi bahasa Ibrani tidak susah memahami bahasa Ibrani itu. Tidak susah memahami bahasa Ibrani. Begitu. Jadi kita sudah tahu begitu apa yang dimaksud. Nah, misalnya untuk imperfect atau belum selesai, di sini ditambahkan alef di depan. Jadi dia akan dibaca eksor. Eksor. Ya. Karena alef ini adalah silence. Jadi eksor. Kemudian kalau bentuk orang kedua pluralnya itu menjadi tiksor. Atau orang kedua tunggal, kamu ya, nanti kita lihat pemakaiannya. Di sini ditambahkan tau di depan. Kalau di pertama ditambahkan alef. Ini ditambahkan tau. Jadi di depan sekarang. Di depan. Nah, untuk orang ketiga jamak ini
mereka hurufnya tadi sudah ada sufiksnya ini wow, tinggal ditambahkan di depan yud. Begitu. Jadi ini berubah, tetap ini tidak berubah. Hurufnya bertambah, jadi 5 hurufnya. Begitu. Hanya ini kekhususannya. Yudnya ditambah di depan. Yi keseru. Kemudian untuk wanita menyatakan orang ketiga sudah selesai, berarti kita bisa menuliskan di sini, ditambahkan di depannya adalah huruf tau. Begitu ya. Tapi pembacaannya itu jadi tikesor. Kalau ini kan tiksor. Jadi di sini nanti ada penambahan vokal. Baik, sampai sini saya kira sudah lebih jelas lagi ya. Saya akan bukakan ini contoh lain. Contoh lain misalnya. Lihat. Contoh lain. Ini contoh lain dari kata dafar. Lihat, kata kerjanya. Seperti saya bilang tadi, cuma ada 3 huruf verbnya, kata kerja. Ini kata kerja ini yang paling menentukan kalau kita bisa menghafalkannya. Misalnya, dia tetap nih, 1, 2, 3 ditambah. 2 huruf kan tadi ti. Makanya kita perlu hafal. Kemudian ta. Kemudian ru. Lihat ini. Imperfectnya sama saya bilang. Rumusnya cuma begitu. Jadi sama. Tidak kata kerjanya saja yang berubah. Nanti kalau saudara melihat kata kerja ini akan berubah. Yidefaru. Begitu kan? Kalau ini, yang ini hampir sama kan dengan ini. Kalau ini titfar, ini berubah nih nanti. Ini tidafar. Kalau tadi kita, mana dia? Tiksor, tikesor. Begitu. Kalau ini di sini apa? Titfar jadi tidafar. Ya kan? Tapi penulisannya sama ini. Sama kan? Ada tau di depan. Jadi ada tau. Misalnya kata dafar itu dari dalet, huruf dalet, kemudian dari huruf fet, kemudian huruf res. Nah, kalau kita latihan-latihan terus, kita akan menjadi lancar. Begitu. Lalu tinggal ditambah. Ditambah apa? Ditambah awalan atau prefix. Kalau ini ditambah akhiran. Pengecualiannya adalah ini. Akhirannya dipertahankan, tapi ditambah awalan. Kan karena ditambah awalan. Awalannya adalah yud. Begitu. Jadi dia padanannya yud dengan waw. Ini tetap sama. Begitu. Kemudian, nah ini adalah rumus yang harus diketahui oleh orang-orang yang ingin belajar bahasa Ibrani. Rumusnya seperti ini. Begitu. Contoh. Ini tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya saya besarkan ya, coba. Nah, ini kan 2, hanya ada 2 kan di sini tensisnya. Yaitu yang disebut dengan perfect
Dan di sini imperfect. Saya akan memotong. Maksudnya belum terjadi atau belum selesai, begitu maksudnya. Cuma itu. Kalau di sini saya memotong, sudah terjadi, sudah selesai, begitu. Nah, bahasa Ibrani cuma dua itu tensisnya, perfect. Ingat aja, perfect itu sempurna. Ini imperfect, belum sempurna. Nah, tadi kan saya sudah bilang, misalnya dari kata orang pertama, misalnya saya memotong, begitu. Ini kan singular atau tunggal dan menyatakan gendernya itu adalah laki-laki. Jadi kalau saya misalnya saya Wanda begitu, ya meskipun nama saya Wanda dipakai juga pada umumnya orang wanita, tapi gendernya kan pria dalam hal ini. Jadi digunakan ini singular, kasarti. Tapi kalau plural itu jadi kasarnu. Kami memotong. Orang pertama jamak. Kemudian untuk perempuan gitu. Jadi kalau kita menuliskan perempuan atau kita melihat dalam kalimatnya, makanya akan berbunyi seperti ini. Katsreti. Lihat, hurufnya tetap sama. Hurufnya tetap sama. Kalau kita lihat, hurufnya tetap sama. Lihat di sini. Tulisannya juga sama, tapi bacanya lain. Di sana kasarti. 3 kan? Kasarti ini kats. Ya kan? Sama-sama ini kuf. Kemudian ada vokalnya, kemudian ada sadi, kats. Kemudian resnya di sini ti. Jadi ada 3 suku kata di sini. Kats, reti, ini kasarti. Kita bacanya kasarti, ini maskulin untuk orang pertama tunggal. Gitu ya. Lalu bentuk yang keduanya. Orang pertama plural tapi perempuan. Lihat feminimnya. Kasarnu. Nah, ini sama ini, kasarnu. Berarti nanti subjeknya itu akan ditentukan gitu. Siapa begitu? Mereka itu. Kasarnu itu siapa? Apakah subjeknya itu menyatakan dia itu maskulin atau menyatakan dia itu feminin? Pluralnya sama, nu ya. Jadi ada nun dan juga ada waw. Jadi kuf, kemudian sadi, res, nun, dan waw. Berarti ini ingat aja kalimat ini. Kalau kita ketemu dengan kalimat ini, maka kita tahu ini adalah orang orang pertama jamak, baik pria maupun wanita. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Orang kedua ini. Orang kedua, tadi kan sudah saya buka yang pertama. Kasarta. Ada tahu di belakang. Nah sekarang untuk pluralnya ini tau dan memsofit. Jadi nanti kita hafalkan ini. Rumusnya ini. Atau bisa kita bawa kemana-mana. Kita bikin bagus, bawa kemana-mana. Kita taruhkan menjadi semacam apa itu? Penanda buku,
Begitu, dibikin bagus, terus di laminating, kita bisa pegang itu, nanti lama-lama kita akan tahu tanpa menghafal maksudnya. Kemudian untuk feminin, tadi sudah kasar T, sama ini, sama ya. Di sini kasar ta. Orang kedua. Orang kedua maskulin singular kasar ta. Kemudian pluralnya kasar tem. Kemudian feminimnya dibacanya beda, kasar T. Kalau ini kasar ta. Ini kasar T. Tergantung, berarti nanti tinggal penulisan. Nanti kita tinggal huruf apa yang kita masukkan di sini. Nanti kita lihat dalam pemakaian kalimatnya. Kemudian di sini kasar ten. Jadi ada kuf, sadi, res, tau, kemudian nun, sofit. Gitu kan? Kasar ten. Menyatakan wanita yang plural. Lalu ada mana ini? Yang biasanya yang tidak berubah itu adalah orang ketiga tunggal. Itu. Jadi dia hanya katsar. Kalau Anda menemukan kalimat kata kerjanya biasa saja tidak berubah, berarti orang ketiga tunggal. Tidak berubah sama sekali nih. Cuma 3 huruf ini. Kata kerjanya murni, tidak ditambah, tidak ada di belakangnya sufiksnya atau tidak ada prefiksnya. Baik, sampai di sini dulu. Saya mau melihat ya, dari Manado sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu Marcella. Kemudian Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, betul sekali. Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Ya, itu komentar yang sudah ada di Facebook Live. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi sekarang. Sekarang kita lanjutkan lagi dalam, jadi saya bilang tadi maskulinnya ini tidak berubah untuk singularnya. Kemudian pluralnya ini dia ada perubahan di sini, ditaruh wow di belakang ya. Jadi kita sudah tahu kalau ada huruf di belakang berarti bentuk kata kerjanya ini menyatakan tensisnya ini sudah selesai. Kemudian feminim, kita lihat di sini katsrah. Tadi sudah saya kasih contoh dalam pemakaian kalimat tadi, katsrah, Sarah, ets, gitu kan? Sarah memotong sebatang pohon. Jadi ini dia. Tapi kalau pluralnya dipakai wow. Nah, ini sebaliknya. Nanti kita tinggal belajar sendiri ini. Ini bisa di copy ini, kemudian bisa ditaruh, dibuat sebagai pembatas buku supaya bisa dilihat. Misalnya eksor, pokoknya cluenya itu adalah ini awalan atau di depan, untuk prefix, ini sufiks. Jadi tandanya seperti itu.
Sekarang saya beri contoh dalam kalimat. Ini kalimat nih, ada kalimat di sini. Contoh yang lebih real. Nah, kan? Contoh yang lebih, ini sebentar. Jangan 48, lebih kecil supaya sebentar. Soalnya bahasa Ibrani kalau ditulis, iya, kayaknya saya turunin lagi. Iya, sepertinya di sini yang lebih pas ya. Menggunakan 24. Kalau saya besarkan nanti hurufnya akan terpotong gitu. Ya, sekarang saya besarkan di sini saja supaya bisa kelihatan kan? Nah, ini dalam pemakaian kalimat yang real di sini. Misalnya kata atau kalimat ini, kalimat pertama ini kata beresit. Lihat di sini. Ini kebetulan karena sudah diajarkan, saya sudah tulis di sini. Jadi ada B, resit. Resit itu mulanya. Kalau B itu dalam permulaan atau pada mulanya. Bahasa Indonesia menuliskan seperti itu. Ini kata depan. Nah, saya sudah bilang bahwa subjeknya itu bukan di depan. Kalau bahasa Ibrani, bisa saja yang di depan itu kata sambung, tetapi kata kerjanya itu selalu mendahului dari subjek. Ini ada subjeknya di sini. Beresit ini adalah kata depan. Ini ayatnya di Kejadian 1 ayat 1. Jadi B tambah resit. Ingat aja, resit itu adalah permulaan. Begitu, permulaan. Jadi kejadian itu artinya resit. Permulaan. Atau beresit bisa juga. Pada mulanya. Jadi karena dia kitab kejadian yang pertama, resit atau beresit. Kemudian di sini kita lihat kata kerjanya adalah 3 huruf kan. Sekali lagi saya bilang gampang kan. Untuk memahami bahasa Ibrani 3 huruf, lihat ini. Ada bet, kemudian ada res, kemudian ada alef. 3 huruf. Katakanlah kita masukkan vokal A. Jadi bara. Nah, tadi dalam rumusan yang sudah saya kasih, berarti kalau kata kerja ini tidak ada perubahan, tidak ditambah huruf apapun di depan atau di belakang. Ingat, kalau di depan itu adalah apa? Di depan itu adalah belum selesai, di belakang itu sudah selesai, ya kan? Tensisnya. Tapi di sini kita lihat, jelas di sini tidak berubah kata ini, kerjanya ini. Bet, res, alef. Cuma 3 huruf, tidak ada huruf lain. Berarti menyatakan bahwa kata kerja ini adalah kata kerja orang ketiga tunggal. Begitu, jadi dibilang iya. Bara ini kan artinya menciptakan. Berarti di dalam kata bara ini ada apa? Kalau kita terjemahkan, ia menciptakan. Jadi orang ketiga tunggal. Nah, ini sudah saya tulis nih.
Orang ketiga tunggal, orang ketiga, terus tunggal, kemudian maskulin, terus tensisnya apa? Perfect. Coba lihat lagi. Kita uji. Nih. Kalau dia tidak ada perubahan sama sekali, berarti dia orang ketiga, tunggal, singular, dan maskulin. Ini. Jadi ia memotong. Kalau di sini, ia menciptakan. Siapa itu ia? Nah, ia itu di sini. Elohim. Menunjuk kepada Allah, yaitu adalah Allah, Elohim. Nah, keunikannya di sini, sebelum kita selesai ini, saya mau beritahukan rahasianya. Lihat, Elohim ini adalah kata benda maskulin, tapi numbernya ini jamak. Numbernya jamak ini, lihat. Elohim. Begitu. Seharusnya diterjemahkan ini Allah. Allah. Begitu. Lebih dari satu karena ada akhiran im ini. Nah, inilah keunikan bahwa kata Elohim itu mendahului kata kerja yang tunggal. Jadi di sini ada jamak, di sini ada tunggal. Sampai sini sudah jelas ya. Ini makanya jamaknya ada tunggalnya. Begitu. Jadi Allah kita itu memang pribadinya itu pribadi yang jamak, tapi juga dia tunggal. Nah, ini adalah penulisan khusus untuk kata Elohim ini. Berarti Elohim ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kata kerjanya di sini adalah kata kerja yang plural, kemudian disandingkan dengan Elohim, maka ini Elohim ini tidak berarti Allah, tapi berarti dewa-dewa, berarti juga malaikat-malaikat. Makanya di sini penulisan atau kata yang khusus ini, Elohim ini bukan nama Allah, bukan. Bukan nama Allah, jadi tidak perlu ditulis. Kalau Anda bilang berdoa, ya Elohim, diganti semuanya dengan Elohim, bahwa Allah itu adalah Elohim, ya tidak benar juga, karena Elohim ini harus disandingkan dengan kata kerja yang tunggal. Karena kata Elohim ini adalah kata pungutan. Orang-orang penyembah berhala juga memanggil dewa mereka dengan Elohim. Itu sebabnya Musa secara hati-hati menuliskan Elohim ini mengikuti kata kerja tunggal. Tadi saya sudah jelaskan nih. Begitu. Kata kerjanya ini bara, pokoknya setiap kali kita membaca bahasa Ibrani, kalau tadi saya bilang dia cuma ada root ini soresnya, akar katanya tidak ditambah-tambah, tidak ditambah kata kerjanya, tidak ditambah awalan dan akhiran, berarti ini kata kerja dari orang ketiga tunggal. Itu Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaretz. Cuma satu kata kerjanya di sini. Berarti ini cuma ada satu kalimat. Nanti saudara temukan dalam satu kalimat ada dua kata kerja. Berarti kalimat tersebut bisa dibagi gitu, dua. Tapi kalau ini kalimatnya jelas cuma satu, kata kerjanya cuma satu. Jadi kata kerja selalu menerangkan subjek. Dan bara ini sudah selesai.
Jadi sebuah tindakan yang dikerjakan Allah yang sudah selesai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah selesai. Begitu. Terjadi di masa lampau. Itu bukan akan, tapi sudah terjadi. Ya, sampai sini jelas gitu ya. Jadi seharusnya kalau diterjemahkan pada mulanya ia Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Tapi kan di dalam penterjemahan Alkitab kan tidak ditulis Allah. Nah, di sini saya bilang baru di Kejadian 1 ayat 1 muncul Allah yang jamak, muncul Allah yang tunggal. Makanya doktrin Trinity itu atau Trinitas itu ya sudah paling tepat doktrin itu. Baru dibaca aja dari sini. Baru dibaca aja dari sini sudah muncul. Begitu. Memang tidak dikatakan Allah itu tiga, tidak. Maksudnya jamaknya itu tiga, tidak. Di dalam penyelidikan kita selanjutnya, kita akan menemukan bahwa pribadi-pribadi Allah yang muncul itu adalah cuma tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Dan selanjutnya nanti formulasi kata ini akan muncul. Nanti saya bisa ambil sema Yisrael itu, Ulangan 6 ayat 4, saya bisa memberikan contoh di sini yang terkait dengan penggunaan kata. Nanti kita bisa lihat itu, kohortatif namanya nanti. Nanti saya akan tunjukkan dalam pelajaran berikutnya. Tapi kalau Anda tertarik untuk belajar bahasa Ibrani, dan ini sebenarnya kami tawarkan secara gratis ya. Siapa saja boleh belajar. Kenapa? Tujuan Eleos Theological School adalah menolong setiap orang untuk bertumbuh menjadi murid yang baik. Begitu. Jadi karena apa? Karena saya prihatin melihat banyak hamba Tuhan yang sudah menyandang gelar tapi asal jadi begitu. Doktornya asal jadi, master teologianya asal jadi. Begitu, nggak tahu sekolahnya di mana. Menafsir ayatnya tidak pas. Bagaimana kalau menafsir ayat tidak pas, mengajarnya tidak sound doktrin. Begitu. Kita jadi hamba Tuhan itu bukan kejar-kejar gelarnya, belajar untuk mengajarkan pengajaran yang sound doktrin. Begitu. Jadi isi otaknya itu yang lebih penting daripada gelarnya. Itu Anda mau tulis STH, MTH, doktor, tapi kalau tidak ada isinya ya percuma. Ngajar jemaat tidak bisa ya percuma begitu. Kalau hanya memberikan khotbah-khotbah yang motivasi yang sudah ada di kepala Anda, lalu Anda cari ayat Alkitab untuk mendukung, tidak. Kita melakukan eksegesis, menarik keluar arti ayat Alkitab dan mengajarkan. Itulah cara mengajarkan sound doktrin. Kalau kita mengajar dengan setia firman Tuhan, maka orang-orang yang mendengar itu mereka akan diubahkan hidupnya, bukan jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Sudah 50 tahun umurnya, mungkin sudah 20 tahun di gereja, tidak tahu apa-apa, taunya cuma kata-kata motivasi, taunya cuma berkat, taunya cuma kata-kata positif saja, kan susah. Begitu. Jadi inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami prihatin dan itu sebabnya kami ingin menawarkan solusi supaya teman-teman bisa melakukan hermeneutik dengan baik,
menggunakan bahasa Ibrani dan menggunakan bahasa Yunani. Tidak susah sebenarnya. Tidak susah. Saya sudah tunjukkan yang susah, yang melihat ini susah begitu. Banyak juga orang yang sudah STH, MTH, sudah doktor tidak pernah tahu karena tidak waktu kuliah dia cuma lewatkan ini, tidak diajarkan mungkin, ya nggak tahu ahli dalam bidang apa. Tapi tujuan Tuhan untuk hidup kita, kita membuat orang lain mengenal firman Tuhan, menjadi sehat, dan praktek hidupnya menjadi sehat. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada malam hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.